ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ al-ayah. Bapak-bapak, sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, memuja dengan segala kekuasaan yang Allah miliki, memuji dengan segala kesucian yang Allah miliki, dan juga kita berserah dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan garisan takdir dalam kehidupan kita. Segala hal-hal yang baik yang Allah berikan, maka tingkatkan syukur kita kepadanya, dan segala hal yang membuat berat diri kita, diberikan ujian dan kesulitan, maka tingkatkan kesabaran kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga dan juga para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sidang pengajian yang sama-sama mengharap rahmat Allah, sekarang kita akan bahas mengenai bab tentang sihir. Tema kajian kita mengenai tauhid. Kemarin sudah kita bahas bersama mengenai apa itu ruqyah. Ruqyah adalah bacaan-bacaan yang dibacakan di dalamnya ada kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada zikir-zikir, dan juga ada doa-doa yang dibacakan oleh seorang roqi. Roqi itu adalah peruqyah. Bukan roqi merek mobil ya Pak ya. Ada merek mobil roqi. Nah, roqi itu dalam bahasa Arab itu peruqyah. Ar-ruqa itu jamak dari ruqyah. Nah, ini adalah salah satu jalan dan cara bagi kita untuk membentengi diri kita dari perkara-perkara hal yang akan memberikan kemadharatan kepada kita, dari ain, dari penyakit tajamnya pandangan seseorang, dan juga penyakit batin dan juga lahir. Dan sekarang kita akan bahas mengenai sihir. Sihir. Dalam bahasa Arab, sihir dituliskan seperti ini Pak. As-sihru. As-sihru. Pak Ferry kehalangan ya. Oh. Ngumpet Pak. As-sihru. Ataupun bahasa kita disebut dengan sihir, atau bahasa kesehariannya bisa sebut dengan magic seperti itu. Nah, as-sihr ini berasal dari 3 huruf yang diawali dengan kata sin, ha, dan ra. Para ahli bahasa Arab menyebutkan makna dari as-sihr secara bahasa itu adalah sesuatu yang tidak nampak ataupun sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Maka dari itu kita sering dengar di bulan Ramadan ada istilah makan di waktu fajar, sebelum datangnya sholat subuh, disebut apa Pak? Sahur. Ini senada dan semakna berasal dari kata sin, ha, dan ra. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada berkah yang Allah akan berikan. Nah, kata sahur pun sama, menandakan dari segi bahasanya, yaitu adalah ketika waktu bercampurnya antara mulai adanya cahaya dan juga masih gelapnya malam, sehingga apa-apa yang ada di waktu sahur itu menjadi tidak jelas atau kurang nampak, atau istilah kita mah remang-remang. Tah gitu Pak. Remang-remang konotasinya buruk ya kalau di jalan mah gitu. Yang remang-remang teh aduh
Nah, ini pun sahur menandakan waktu yang terjadi itu seperti itu. Di waktu malam yang belum nampak. Selanjutnya, para ahli bahasa pun menyebutkan as-sihru itu berarti sesuatu yang menipu. Ataupun satu trik yang licik. Kenapa seperti itu? Karena sihir itu pada hakikatnya dia memalingkan sesuatu yang asli, memalingkan sesuatu hakikat terhadap sesuatu yang baru, menutupi hal itu, sehingga ini menandakan atau memiliki makna menipu. Ataupun yang terakhir, jamaah sekalian, arti dari sihir menurut bahasa itu adalah sesuatu yang halus ataupun terselubung. Baik, bagaikan Nabi SAW pernah mengungkapkan bahwasanya innal qaula, sesungguhnya satu ucapan yang menawan, yang memberikan makna dan juga dialektika yang sangat indah, itu merupakan sihir. Menandakan apa? Ucapan-ucapannya itu dapat membelokkan dan juga dapat menjadikan persepsi dan mindset yang baru terhadap orang yang mendengarkannya. Maka itu disebut dengan sihir. Karena sesuatu yang sangat halus dan terselubung gitu. Nah, tapi menurut syar'i, kacamata syar'i ataupun menurut istilah, Ibnu Qudamah memberikan makna mengenai as-sihr, yaitu adalah satu mantra dan jampi-jampi yang dibacakan bagi seorang pensihir atau sebutnya sahir, penyihir. Dengan mantra dan jampe itu menjadikan dampak kepada orang yang disihirnya bisa menjadi sakit. Bahkan apabila sakitnya terus-menerus dan terus melemah, bisa membuat seseorang itu akhirnya meninggal dunia. Atau dengan jampi-jampi itu seseorang akan terpecah atau bercerai-berai antara hubungan baik suami istri ataupun antara kekeluargaannya. Ini disebut dengan sihir. Ada juga yang menyebutkan, Syekh Utsaimin di dalam kitabnya, yang namanya sihir itu adalah satu jampi pada buhul-buhul tali ataupun ikatan ataupun semisalnya, dan ketika dibacakan itu dia meminta bantuan terhadap setan ataupun jin sehingga melakukan apa yang diinginkannya. Jadi dengan sarana itu dengan buhul-buhul, Pak, buhul-buhul tali ataupun simpulan ikatan-ikatan yang dibuat sedemikian rupa, dibacakan dan juga diarahkan kepada orang yang dikehendakinya, tentunya dengan bantuan setan. Imam Al-Azhari menyebutkan yang disebut namanya sihir itu adalah segala tindakan dan juga amalan-amalan untuk mengundang apa? Untuk mengundang datangnya bantuan dari setan. Jadi ada persekongkolan, ada kontrak antara seorang manusia dengan setan, sehingga ketika dia sudah meminta bantuan ini, dia akan bertakorub, senantiasa mendekatkan dirinya dengan setan itu, melakukan amalan-amalan yang dikehendaki oleh setan. Jadi kalau udah ada kontrak, Pak, kalau orang yang menyihir, dia itu harus memberikan apa yang diinginkan oleh setan, apa yang diinginkan oleh yang akan membantunya, jin itu. Maka dari itu ada istilah tumbal segala macam, dan itu memang terjadi. Dan segala hal yang memberikan dorongan terhadap kesuksesan dari sihir itu berbanding dengan besarnya pengorbanan yang diberikan dari seorang manusia terhadap setan. Jadi berbanding. Kalau mau lebih jitu, kalau mau lebih kuat sihirnya, maka berikan pengorbanan yang lebih kuat lagi. Dan salah satu alternatif dan cara-caranya itu, Pak, untuk dapat menyihir itu adalah dengan cara memberikan atau menggunakan
hal-hal yang sangat kental, yang sangat erat dipakai oleh orang yang akan disihirnya. Bisa baju, bisa apapun yang dipakai, dari cincin atau dari peci, kopiah, ataupun bahkan dari bulu-bulunya, rambut segala macam, itu adalah sarana yang dapat dilakukan, diarahkan kepada orang yang akan disihir. Ataupun, mohon maaf, pembalut-pembalut bekas yang dipakai oleh perempuan itu adalah hal yang sangat dekat, yang paling kuat untuk dapat menyihir. Ditambah lagi, ternyata ini terjadi di Arab Saudi, Pak. Arab Saudi itu notabene negara tauhid, tapi ternyata ada orang-orang yang menyimpangnya juga, yang menggunakan praktik-praktik perdukunan. Ceritanya, di Yahudi itu sudah dibangun dan dibuat satu komisi seperti KPK. Kalau di kita bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di sana Komisi Pemberantasan Perdukunan. Ini ada polisi khusus yang berlaku, yang membuat satu aturan untuk memberantas segala nahi munkar dan amar ma'ruf, termasuk perdukunan. Nah, di sana itu banyak terjadi penggerbekan terhadap dukun-dukun yang sedang melakukan aksinya. Salah satu dukun yang terjerat dan terjaring, dan ketika diinterogasi, ternyata kebanyakan mereka itu pasti selalu ketika menyihir seseorang itu, baik untuk membuat cinta atau memecah belah keluarga atau membuat sakit seluruh keluarga, dengan cara itu. Paling intinya rambutnya diikat-ikat, dimasukkan ke dalam kantung plastik, diikat dengan jeroan hewan ataupun dengan kepala ikan segala macam, dan dibungkus dengan plastik yang sangat kuat, dilakban, sehingga si ikatan dan buhul-buhul itunya tidak akan pernah hancur. Dan itu ditanam di tempat-tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Dan ketika diinterogasi, si dukun ini kebetulan dia sudah puluhan kali membuang si buhul-buhulnya itu di dekat bibir pantai. Jadi akhirnya tim kepolisian amar ma'ruf nahi munkar ini memberikan mengambil rajah dan juga simpulan-simpulan itu dengan menyewa para penyelam. Videonya ada di YouTube seperti itu. Dan ketika dibuka, betul banyak sekali ikatan-ikatan segala macam. Dan selama ikatan itu belum dapat terurai, belum dapat dipastikan hancur, maka dampak terhadap orang yang disihirnya itu pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Maka dari itu, kalau ingin menghilangkan sihir, cara yang paling manjur dan jitu adalah cari dan hancurkan buhul-buhulnya. Ini mengenai sihir. Para jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam, periwayatan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya, man ata, siapa orang yang mendatangi kahinan. Pertama, dia mendatangi dukun. Yang kedua, arrafan. Arrafan, kalau bahasa kita mah ini peramal. Yusaddiquhu bima yaqulu, dan dia ketika telah mendatanginya, dia mendengarkan ucapan-ucapannya dan juga membenarkan, meyakini ucapan dari dukun dan juga peramal ini. Meyakini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara, orang yang seperti ini adalah orang yang sudah kufur terhadap bima anzala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para ulama memberikan makna. Sebetulnya penyihir ini masuk dua-duanya ke dalam ini, dukun dan ramalan. Dua-duanya adalah salah satu praktik dari sihir. Kalau dukun itu lebih jelasnya itu orang yang memberikan itu sihir-sihir yang langsung menempel seperti pelet, santet, ajian, guna-guna sebagainya. Tapi kalau peramal adalah orang yang itu menentukan dan juga menebak-nebak sesuatu yang akan terjadi dari hal yang gaib. Dan ketika seorang muslim mendatangi dan mendengarkan, meyakinkan dan juga ada sesuatu yang mempengaruhi dalam hatinya terhadap omongan si peramal dan dukun ini, maka dia bisa masuk ke dalam tindakan kekufuran, dianggap kafir.
Yang kedua, yang sering kita dengar, siapa orang yang datang kepada peramal menanyakan sesuatu kepada dia, maka kata Rasulullah SAW, salatnya itu lam tuqbal. Salatnya tidak akan diterima arba'ina yauman, selama 40 hari. Salat itu adalah amalan inti dari ibadah kita selaku muslim. Ketika salatnya tidak terima, apalagi amalan-amalan yang lainnya seperti itu. Namun bagaimana kalau misalkan ada orang yang terlanjur datang ke peramal atau ke dukun, melakukan tindakan-tindakan yang terlarang dan dia bertaubat? Para ulama memberikan penjelasan, dia melakukan sholat, maka sholatnya itu akan hanya menggugurkan terhadap kewajibannya saja. Kalau dia benar-benar taubat gitu Pak. Tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sholatnya itu selama 40 hari. Sesuatu yang sangat rugi. Konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Yang lebih miris lagi di Indonesia, 3 Februari tahun 2021 sedang Covid. Ini ada hal yang mengejutkan di daerah Banyuwangi, Pak. Itu muncul perkumpulan dukun Nusantara. Masuk TV, Pak. Itu viral di medsos ya. Perdulu itu. Kalau tidak salah Banyuwangi kalau tidak salah. Sekitar 9 sampai 10 orang yang yang menjadi pentolan untuk menggagas perkumpulan dukun Nusantara itu. Dan mereka itu menyebutkan bahwasanya kami itu sebetulnya ingin membedakan arti dari dukun dan sihir. Kalau dukun itu bukan orang sihir, bukan orang yang sering mensihir seperti ungkapan-ungkapan orang. Biar kesan-kesan mengenai perdukunan ini tidak dianggap negatif segala macam. Yang lebih miris lagi Pak, seluruhnya pakai kopiah, baju koko, gamis gitu ya. Nah maka dari itu tindakan perdukunan dan juga tindakan-tindakan yang semisalnya ramal-ramalan itu tidak bisa dipastikan dari apa yang dipakai. Sekalipun dia disebut ustadz, kiai, tuan guru, imam besar, kalau yang dia kerjakan hal-hal yang seperti ini, maka itu tidak akan mampu untuk menebus terhadap apa yang dia kerjakan. Nah jadi banyak juga ya sekarang mah para dukun berkedok kiai lah seperti itu. Disebutnya ustadz segala macam, tapi tugasnya teh bikin-bikin ajian, ngeguna-guna orang segala macam, bikin penglaris segala macam. Yang kita tahu itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Para jamaah sekalian, selanjutnya kita akan bahas mengenai pertanyaan yang cukup penting. Apakah sihir itu secara real itu ada dan memiliki dampak kepada seseorang atau tidak? Para ulama ini berbeda dan berselisih pendapat. Ada yang menyebutkan pertama, bahwanya sihir itu adalah sesuatu hanya tipu daya belaka. Tidak ada nyatanya. Ini tidak nyata. Ketika seseorang melihat sesuatu seakan-akan benar, seakan-akan berubah, seakan-akan berwujud segala macam, hakikatnya itu tidak ada. Maka sihir itu tidak memberikan dampak. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat yang lebih kuat, yang rojih bahwasanya hakikat dari sihir itu ada dan memberikan pengaruh dan dampak. Kenapa bisa seperti itu? Karena pertama, dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan dari an-nafatsati fil 'uqad. Siapa an-nafatsat itu? An-nafatsat adalah perempuan ataupun wanita-wanita yang tugasnya itu, kerjaannya itu memberikan tiupan-tiupan terhadap buhul-buhul. Fil 'uqad, terhadap sesuatu buhul-buhul yang terikat. Kalau istilah sekarang mah bisa jadi dia itu memakai ikatan-ikatan rambut. Kalau tidak pakai rambut, pakai telur.
dirojah-rojah, Pak. Kalau tidak memakai seperti itu, dia pakai jerami yang dipakaikan, yang dibentukan seperti boneka, bagaikan seseorang, ditiup-tiup, di mantra-mantra, dijampe-jampe. Ini menandakan bahwasanya memang praktik perdukunan dan juga sihir itu ada, dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dari tindakan-tindakan ini. Bahkan salah satu asbabun nuzul dari turunnya ayat Al-Falaq, surat Al-Falaq dan juga An-Nas, ini menceritakan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir dalam kehidupannya satu kali. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan bahwasanya Rasul itu beberapa waktu itu seakan-akan diberikan bayangan-bayangan yang tidak jelas. Ketahuannya dari mana? Rasulullah SAW kan punya beberapa istri. Ketika hendak masuk ke Aisyah, salah satu istrinya Nabi SAW, dia itu seakan-akan membayangkan dia sudah mendatangi Aisyah dan sudah menggaulinya. Padahal itu tidak terjadi. Setelah itu Rasulullah SAW beliau telah merasa itu telah selesai, sehingga beliau pergi kepada istri yang lain. Di rumah istri yang lain pun sama, tidak melakukan hal itu. Ketika mendatanginya seakan-akan seolah-olah dia telah melakukannya. Sampai Rasulullah SAW sakit, cuman tidak berat sakitnya, tidak dinyatakan sampai berat. Ketika tertidur dalam sakitnya, Rasulullah SAW bermimpi, jamaah sekalian. Bermimpi didatangi oleh dua orang laki-laki, dan ternyata itu adalah malaikat. Yang satu berada di atas kepalanya ketika Rasul sedang berbaring, yang satu ada di ujung dari kaki Rasul SAW. Dua malaikat ini yang berbentuk pria, laki-laki, saling melakukan dialog dan juga obrolan yang didengar oleh Rasul SAW. Yang pertama menyebutkan siapa orang ini, malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua menjawab, ini adalah orang yang kena sihir gitu. Maka Rasulullah SAW sadar bahwasanya dirinya itu ada yang mengirimkannya sihir sehingga sakit. Nah, lantas bertanya lagi seorang laki-laki yang dalam mimpinya itu, siapa yang mengirimkan sihir kepada Nabi SAW? Langsung sebut oleh seorang laki-laki yang keduanya itu, Lubaid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Ditanya lagi, di mana buhul-buhul yang ikatan-ikatan itu disimpan dan disembunyikan? Maka dijawab lagi, ada di sumur yang bernama Dhu Irwan, nama sumurnya. Sontak Rasulullah SAW langsung bangun, memerintahkan sahabatnya Ammar untuk mengecek terhadap sumur itu bersama Rasulullah SAW. Namun ada dua periwayatan yang berbeda di sini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengambil langsung si buhul dan ikatan-ikatannya itu, dan ketika sedang melihat, ternyata ada sisi Rasul dan juga rambut-rambut Rasul itu diikatkan, ditambah dengan kulit kurma yang masih muda. Dan juga terkenal bahwasanya Lubaid Al-A'sam Al-Yahudi adalah ahli sihir, tukang sihir paling hebat se-Madinah. Gitu jamaah sekalian. Nah, setelah itu Rasulullah SAW di periwayatan yang pertama itu mendapatkan wahyu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, dan Rasul membacakan lantunan surat-surat ini, dan ikatan-ikatannya dengan sendirinya itu terbuka, terlepas. Ada 11 ikatan pada saat itu. Di periwayatan yang kedua, Rasulullah SAW tidak mengambil ikatan itu, dan Rasulullah SAW meminta perlindungan dan meminta penyembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sumur Dhu Irwan itu ditutup. Hadis yang kedua memberikan hikmah bahwasanya Rasul tidak mau hal yang buruk itu disebarluaskan kepada orang lain sehingga gempar. Jadi ini adalah pembelajaran kepada kita. Jadi Rasul pun sebetulnya pernah terkena sihir. Gitu jamaah sekalian. Makanya nggak aneh juga ada orang yang misalkan sakit, rasa sakit perutnya, ketika dicek di ronsen tidak ada apa-apa, USG aman-aman saja. Dan itu selalu berulang. Atau tiba-tiba ada keluar dari perutnya, mohon maaf ada paku lah, atau yang keluar sesuatu hal yang ganjil seperti itu, dan tidak bisa dijelaskan secara nalar seorang manusia. Ini salah satunya disebabkan oleh sihir. Jamaah sekalian,
Selanjutnya kalau kita ingin melihat lagi dalil yang lebih kuat, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Di situ menceritakan bagaimana kaum Yahudi yang mereka itu berlomba-lomba untuk mempelajari mengenai sihir. Dan juga setan menyebutkan bahwasanya sihir itu berasal dari Nabi Sulaiman. Padahal setan itu berdusta. Sihir itu diajarkan oleh setan kepada orang-orang secara luas. Sehingga ketika orang-orang Yahudi itu sudah tergila-gila dengan sihir, mereka itu meninggalkan kitabnya, sehingga lebih fokus kepada sihirnya. Itu di ayat 102 seperti itu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidharrina," dan mereka itu para penyihir tidak akan memberikan kemudaratan apa-apa illa biiznillah, melainkan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti ini, kasus yang banyak terjadi di Indonesia, di kalangan kita. Ketika merasa bahwasanya ada keluarganya atau diri pribadinya terkena sihir, tidak sembuh-sembuh, nggak bisa kemana-mana, tetap sakit terus ya, maka melawan sihir dengan sihir. Nah, akhirnya datang kepada orang pintar yang dianggap pintar oleh orang bodoh, ya, paranormal lah, atau nungarti, tobib, ada tobob ya, pokoknya orang-orang yang seperti itu. Karena saking apa? Saking sakitnya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya jamaah sekalian, apakah sihir boleh dibalas dengan sihir? Atau menyembuhkan sihir dengan sihir? Karena ini ada juga pandangan orang yang menyamakan seperti ini. Sihir ini haram, terlarang. Tapi sesuatu yang haram ketika datang kedaruratan, maka hukumnya berubah menjadi mubah. Contoh yang dipakai adalah ketika dalam hutan nggak punya perbekalan makanan, akan mati kalau nggak makan, ketemunya babi. Hingga akhirnya ketangkap babi, dimakan segala macam, dan hukum babi dalam hutan dalam keadaan darurat ini menjadi mubah ataupun boleh. Ada orang sakitan wae kena sihir segala macam, udah datangkan kepada orang nungarti, tabib segala macam. Dan diyakini bahwasanya dia itu memang memiliki kontrak dengan jin, dengan setan. Nah, maka ada yang memperbolehkan dengan cara seperti ini. Namun, wallahi, ini adalah sesuatu yang munkar. Sihir adalah sesuatu yang buruk, yang tidak akan memberikan efek apa-apa melainkan keburukan. Ada kisah nyata, orang Jakarta, kecelakaan Pak, ibu-ibu, hingga kakinya itu terbelah. Terbelah, ketika akan dilakukan operasi segala macam, itu tetap rasa sakitnya itu terasa, walaupun sudah pakai anestesi segala macam. Hingga akhirnya ada yang tahu, oh ada ini yang bisa menangani biar nggak ada rasa sakit, hilang segala macam. Didatangkan kepada orang itu, Pak, betul rasa sakitnya hilang, seperti tidak sakit, normal seperti itu. Hingga akhirnya dia sehat bertahun-tahun. Cuman ada satu kendala. Apa kendalanya? Ketika dia sholat, Pak, ketika sholat, dia sering sekali lupa bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu lupa, padahal sering bisa gitu ya, bacaan gampang lah, tapi selalu lupa. Hingga akhirnya dia merasa ada sesuatu yang membebani dirinya, sakit, terhimpit segala macam, datanglah kepada ustadz untuk diruqyah. Ketika diruqyah, Pak, betul, ternyata ada yang keluar dari perutnya itu, wallahu a'lam bishawab, yang jelas keluar ada tikus hitam kecil keluar dari perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penyihir itu ataupun dukun tadi, dia menutupi rasa sakitnya dengan memasukkan tikus ke dalam tubuh seorang ibu itu, sehingga otomatis setan, mereka melakukan kontrak dengan manusia itu, melakukan kontrak itu, jamaah sekalian, intinya apa? Intinya untuk agar manusia itu bermaksiat, ujung-ujungnya manusia itu syirik, meminta perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tindakan sihir juga jamaah sekalian, ini sangat kental dengan sesuatu yang menghinakan intihana, menghinakan simbol-simbol Islam. Contoh, yang di Arab itu banyak ditemukan si buhul-buhulnya itu dari pembalut perempuan
Udah gitu ada secarcik kertas yang dituliskan dengan darah haid surat ataupun ayat kursi. Ayat kursi dituliskan dengan darah haid, sesuatu yang najis. Ataupun para penyihir dan dukun-dukunnya itu, mereka itu menghinakan Islam, ajaran-ajaran Islam, sehingga akan menguatkan dirinya, kontraknya dengan jin ataupun syaitan. Caranya apa? Menato tubuhnya, khususnya di kakinya ditulis-tuliskan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kemana-mana dia menginjak-injaknya. Ketika di WC-nya dilihat, ternyata ketika tempat untuk BAB-nya itu, pijakannya itu kanan dan kiri itu Al-Quran. Semakin kuat kemaksiatan dan juga kesyirikannya kepada Allah, semakin kuat setan itu akan membantu dirinya. Bahkan ketika ada yang kesergap, seorang dukun, dia itu dipraktekkan dan diperagakan bagaimana cara dia untuk berkomunikasi, melakukan hubungan dengan setan. Dia memakai pakaian serba merah, memakai sorban seperti sorban cuman tinggi berwarna merah. Pertama dia lakukan itu adalah mengambil cambukan. Dia mencambuk dirinya sendiri. Wah, banyak, beberapa kali. Setelah itu dia ambil yang kedua itu ambil buntut kuda, jemaah. Dipercik-percikan kepada air, dan dia pukul-pukul ke dirinya sendiri. Selanjutnya dia pun akhirnya bersujud kepada jin dengan sujud yang berbeda dengan kita tentunya. Ada sujud dia kepada jin seperti itu, kepada syaitan. Dan selanjutnya untuk memberikan pengorbanan itu dia sembelih ayam yang berwarna hitam seluruhnya itu. Dan dia biarkan mati di dalam kamar yang dipakai untuk hubungan dia dengan syaitan. Sehingga ketika tim polis nih masuk ke situ, kamar tuh benar-benar sangat bau busuk. Berkas-berkas dari darah-darah hewan-hewan yang dibunuh itu banyak. Seperti itu jemaah. Jadi semakin kuat kemaksiatannya kepada Allah, maka semakin kuat juga setan itu akan membantunya. Walau dengan bacaan Quran sekalipun. Tulisan Al-Quran ditulis dengan terbalik. Tulisan Al-Quran dijungkir balikan. Atau menulis Al-Quran dalam kertas-kertas tidak ditulis secara benar. Ditulis hanya huruf-huruf hijaiyahnya saja. Itu adalah salah satu indikasi cara-cara membikin rojah bagi para dukun walau memakai Al-Quran. Kembali lagi jemaah sekalian. Nah, maka ini mengenai sihir tidak akan memberikan manfaat apa-apa melainkan keburukan. Maka dari itu ini adalah kaidah yang tidak bisa dipakai. Karena kaidah ini berlaku ada dua syarat. Syarat yang pertama, kalaulah benar sihir itu bisa digunakan untuk mengobati sihir lagi, maka syarat yang pertama itu sihirnya, apakah yakin sihirnya itu pasti akan memberikan sembuh secara instan. Kalau udah disihir pasti sembuh. Ada yang bisa meyakinkan gak kayak gitu? Itu adalah alasan yang pertama. Karena kalau misalkan ada orang yang dia itu berada di hutan, dia lapar sekali, kalau nggak makan dia mati, ketemu babi dia makan babinya. Ketika sudah makan daging babi, apakah perutnya akan kenyang? Pasti kenyang. Pasti laparnya hilang. Ketika ada orang yang diganggu dengan sihir, dia datang kepada tukang sihir yang lainnya. Apakah ada yang mampu menjanjikan bahwasannya dia pasti akan sembuh? Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih inti lagi. Apakah selain dari sihir ada pengobatan yang bisa dijadikan alternatif dia atau tidak? Kan kalau di hutan ketemu hanya babi, maka dimakan babi karena nggak ada lagi yang lain. Kalau ada yang lain mah harus yang lain dulu, yang halal. Ini pun sama. Selain sihir apakah ada? Tentu ada. Apa jawabannya? Ruqyah. Yang sudah kita pelajari kemarin. Ruqyah tentunya ruqyah yang syar'iyah. Ini adalah cara nomor 1 untuk menghilangkan belenggu dari sihir. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam dari sihir. Macam-macam dari sihir. Yang pertama,
dihimpun dalam kitab-kitab agama kita yang memberikan pelajaran bagaimana untuk menghilangkan sihir dan juga mencari tahu kalau orang kena sihir itu seperti apa. Nah, ini pun dijelaskan mengenai macam-macam sihir. Yang pertama, ada sihir yang disebut dengan sihir tafriq, yang sering kita dengar, sihir untuk memisahkan hubungan antara pasangan baik suami istri atau hubungan kekeluargaan, anak jadi benci ke orang tuanya atau orang tua selalu tidak pernah bisa menerima anaknya baik-baik. Ini adalah sihir tafriq yang akan membuat hubungan itu terpecah belah. Sihir tafriq. Ataupun kalau dalam pasangan itu ada istilah khusus namanya tiwalah. At-tiwalah. Tiwalah itu membuat seseorang itu menjadi sangat tergila-gila kepada pasangannya. Nah, ini pun sama. Yang kedua ada mahabbah. Syirik mahabbah. Ketika seseorang ingin menggait orang lain itu sehingga dia cinta, maka ini adalah yang dilakukan adalah syirik mahabbah. Salah satu indikasi seseorang mendapatkan atau terkena syirik mahabbah itu, dia itu akan merasa benci kepada siapapun selain hanya kepada seorang itu, dan ingin selalu hanya kepada orang itu. Bahkan, mohon maaf, hasrat seksualitasnya pun sangat menggebu-gebu hanya ingin kepada orang itu. Ini salah satu indikasinya. Dan yang selanjutnya ada disebut dengan syirik takhyil. Syirik yang membuat seseorang itu jadi berhayal-hayal. Bagaikan sihirnya mohon maaf, bagaikan sihirnya para penyihir di masa Fir'aun melawan Musa, Nabi Musa alaihissalam. Nah, para penyihir-penyihir ini mereka kan mengubah dari tongkat-tongkat dan juga tali temali itu mengubah menjadi ular. Nah, sebetulnya dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya itu hakikatnya bukan si tali yang berubah jadi ular, tapi mata orang-orang, bayangan orang-orang yang melihat itu menjadi ular, gitu. Ini adalah syirik takhyil. Dia selalu ada halusinasi, gitu. Selanjutnya ada yang disebut dengan sihir junun, membuat akal pikiran seseorang itu terganggu menjadi gila. Ada juga yang disebut dengan sihir khumul, seseorang itu menjadi sangat introvert kalau bahasa kita, cuman ekstrim gitu ya. Tidak mau berkomunikasi sama orang lain, maunya menyendiri, selalu ingin tertutup, bahkan cenderung tidak mau bertemu dengan orang-orang, mengunci dalam kamar. Ini adalah salah satu sihir yang dilayangkan. Yang terkenal juga ada yang disebut dengan sihir marid, membuat orang sakit sampai mati, itu ada. Ada juga sihir-sihir yang membuat perempuan itu keluar darah terus, Pak. Darah istihadah. Darah penyakit itu keluar lebih dari 15 hari, bahkan berbulan-bulan terus keluar darah ini. Ini indikasi dari sihir juga. Ada selanjutnya sihir ketangkasan yang membuat seseorang menjadi kebal, dimasukkan sesuatu, ataupun ada juga susuk segala macam. Ini adalah salah satu macam-macam dari banyaknya sihir. Dan yang terakhir ada juga sihir yang membuat seseorang tidak ingin menikah. Namanya sihir ta'tiliz zawaj. Dia akan nggak mau, dia nggak ada syahwatnya sama perempuan, tertutup keinginannya kepada perempuan, besar amarahnya kalau ada orang yang menyuruh-nyuruhnya untuk menikah segala macam. Ini indikasi dari salah satu penyebab dari sihir. Jadi banyak sekali seseorang terindikasi masuk atau terkena sihir. Selanjutnya jamaah sekalian, cara yang paling gampang untuk mendeteksi apakah dalam diri kita itu ada pengaruh-pengaruh sihir atau tidak. Kalau bukan sihir, kalau bukan ada orang yang mengirimkan, orang yang dengki dan iri kepada kita, bisa jadi ada jin yang mungkin bersarang, yang suka sama kita, yang selalu mengikuti kita, seperti itulah. Nah, untuk mendeteksinya gampang. Yang pertama, itu coba kita bacakan surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir full, 2 juz lebih 4 lembar kita bacakan. Kalau misalkan dalam membaca itu kita merasa mual, sampai muntah, pusing, atau sakit secara mendadak di bagian-bagian tubuh tertentu, itu indikasinya bisa jadi ada yang mengikuti terhadap diri kita. Bisa jadi kena sihir atau ada jin yang bersarang dalam
tubuh kita. Itu salah satu cara untuk mendeteksinya. Ataupun yang kedua, tiba-tiba kita itu sering dilanda malas dalam beribadah. Bukan malas tabiatnya, dan memang tabiatnya malas ya, enggak. Yang biasanya itu kita rajin, bisa sholat segala macam. Ini kok udah 1 pekan, lebih berbulan-bulan bahkan kita jadi malas, enggak ada keinginan untuk ibadah gitu. Nah ini ada salah satu indikasinya. Mendengar ayat Quran bukannya menjadi tenang, malah menjadi gelisah. Nah, was-was seperti itu. Ini salah satu indikasi juga. Nah, jamaah sekalian, maka dari itu, cara yang pertama untuk mencegah ini semua, caranya sangat gampang. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfaduk. Jagalah oleh engkau Allah, dalam arti jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Jadi jangan kurangi hubungan kita dengan Allah, tingkatkan dan jaga itu selalu, insyaallah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Jamaah sekalian, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini mengenai sihir. Tentunya masih banyak hal-hal yang harus kita dapatkan lagi dari pembelajaran dan juga materi mengenai sihir. Mudah-mudahan jamaah dapat mengambil faedah dari apa yang disampaikan, dan juga Allah memberikan senantiasa kekuatan kepada kita sehingga kita selalu taat kepadanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup saja pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul masjid bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.